Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud. Wassababil a'zam likulli mawjud. Afdali kulli abin wa afdali kulli maulud. Sahibul liwa'il hamdi aliyil asma wa maqamil mahmud. Wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, para alim ulama yang saya hormati, Al-Akh As-Sayyid Al-Habib Zain bin Umar bin Smith. Beliau pemimpin Ar-Rabitatul Alawiyah, dan akhina billah yang selalu saya banggakan, Al-Ustaz Abdullah Jahidi, dan pimpinan Jamiatul Khair, tidak terlepas Ki Zainuri, sesepuh atau Suriah Nahdlatul Ulama Pekalongan, dan tanfidiyahnya Bapak Kiai Rafiq, yang semuanya tidak terlepas selalu saya banggakan. Dan tidak kalah yang selalu saya dukung, Bapak Wali Kota Pekalongan, Dr. Ahmad Bashir beserta jajarannya, dan yang saya banggakan jajaran sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan kemudian Peleton Kompi C Monopringgo, Bapak-bapak Muspika, panitia penyelenggara dalam rangka halal bihalal, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak sudah tadi yang disampaikan oleh para beliau-beliau, mutiara-mutiara yang sangat luar biasa. Semoga mutiara-mutiara tersebut paling tidak akan terkait di lubuk hati kita sehingga menjadi penerang. Bukan sesaat kita menunjukkan keukhuwahan pada malam hari ini, tapi akan menjadi bekal kehidupan sehari-hari untuk sesama kita, akan saling menghormati, saling menjunjung tinggi di antara hak satu sama yang lain. Dengan ukhuwah tersebut paling tidak bagian daripada merapatkan jajaran kita, jajaran dalam agama, jajaran di dalam kebangsaan. Tanah air ini dengan merapatnya semua itu tidak akan memberikan peluang bagi oknum-oknum manusia yang akan memecah belah umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, dan bangsa ini. Saya terkadang kalau melihat beli obat, entah itu bentuknya tablet atau kapsul atau jamu untuk penyakit perut, mah, dan lain sebagainya, kalau kita baca di baliknya itu ada komposisi, mengandung kalek sekian persen, yodium sekian persen, ada lagi beberapa bahasa-bahasa ilmu medis, banyaknya menggunakan bahasa Latin. Kalau jamu ada campuran temulawak, temuireng, legetan wara, dan madu, temuireng, jinten, dan lain sebagainya, hingga menjadi satu rumpun, menjadi obat. Titiknya kok sama hebatnya. Andai kata untuk penyakit batuk, tidak ingat itu temulawaknya, madunya, tidak, tapi satu titik penyakit batuk. Ada lagi
yang buat penyakit selain pusing kepala atau dan lain sebagainya. Sama titiknya. Bagaimana sebab menjadi sembuh penyakit tersebut. Yang paling heran, komposisi yang ada di dalam ramuan kapsul ataupun tablet tidak pernah bertikai di antara sesama mereka. Nek umpamane temu lawake kowe ngamuk, aku ora sudi ndengok kowe. Temu irenge protes. Madunya protes, mana mungkin akan bisa menjadi obat. Tapi hebatnya satu titik semuanya. Kapsul, tablet, yang vitamin semuanya, komposisinya coba boleh lihat. Nah pertanyaannya simpel saja para bapak, para ibu. Kita ini kalah karo jamu apa ora? Kita ini kalah dengan kapsul atau tablet atau tidak? Sebab yang menciptakan itu sebabnya kita. Yang membuat komposisi itu manusia, bukan temulaknya ngumpul dewe itu tidak. Temu irengnya ngumpul sendiri tidak. Yang ngatur itu kita. Jadi terkadang kalau kita melihat komposisi, kalau Quran terlalu jauh lah, itu sudah dasar. Ini jamu saja sedikit. Kok kalah kalau jamu bisa mempersatukan dan menuju satu titik. Begitu penyakit ini supaya sembuh bagaimana? Nah kira-kiranya umat Islam ini bisa menjadi obat satu titik itu atau tidak? Bisa menyelesaikan segala permasalahan sehingga menjadi perekat umat, dari perekat umat sampai menjadi perekat bangsa, dari perekat bangsa bisa menjadi perekat internasional. Itu hebat sekali kalau bisa. Saya terkadang malu juga. Malu, iya. Negara lain sudah bikin peluru, dari mulai peluru FN yang paling kecil pistol sampai nuklir, bisa mengarahkan semua yang tujuh. Mencete karo ngantuk tok jret nang kono kebule mabel. Karo seperti apa bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima sama Nagasaki. Nagasaki. Oh Nagasaki. Itu gilingan kok Nagasaki. Efeknya daripada radioaktif luar biasa. Belum mau tank, pesawat dan lain sebagainya. Persenjataan. Malah sing paling ngaji sing tuku wong muslim. Yang beli itu kita. Untuk ngantem siapa? Ya saudara kita sendiri. Aneh bin ajaib al-Getuni. Ini diantaranya. Terkadang kita bertanya, sadari kapan? Tantangan begitu terengah. Kembali lagi. Sampai tekan ilmu kedokteran. Dari mulai kapsul, tablet, belum alat-alat kedokteran sekarang yang sinar laser itu paling ditakuti. Sekarang justru sinar laser bisa kita manfaatkan untuk apa? Batu ginjal kita hantam dengan sinar laser. Batu ampedu bisa kita operasi dengan menggunakan sinar laser. Tidak cukup itu saja, sampai hitam sekarang ditemukan dengan menggunakan sinar laser. Ketinggalan kabeh. Begitu juga sampai kembali ke dunia pertanian. Luar biasa pertumbuhan dunia. Orang tanam beras atau padi yang ukurannya setengah tahun, baru panen 3 bulan. Mungkin yang akan datang 2 bulan sudah panen. Dengan menggunakan sistem cloning dan lain sebagainya. Ini ilmu pengetahuan. Bagaimana menemukan satu cloning tersebut? Kalau di manusia punya cloning, punya HB. Wis ketinggalan, ini wis ketinggalan, bicara ini terlalu jauh lah. Yang akhirnya kita dibikin fanatik. Dibikin fanatik oleh apa? Oleh dunia pertanian itu sendiri, tapi bukan pertaniannya, hasil karya itu.
yang nanam kita, yang nandur kita, sing rabuk kita, sing ngobati kita, anti hama kita. Barang wis gede berbuah sing nama dapat nama orang lain. Jambu Bangkok. Mestinya kita malu. Apa beratnya sih kita ngomong jambu Indonesia? Gengsi. Seolah-olah kita kehilangan jati diri bahwa negara kita itu kaya, strategis. Bukan cukup strategis saja. Potensi. Kaya luar biasa. Tapi anehnya sampai jambune Bangkok, lelene Bangkok, ayame Bangkok. Endi sing ora Bangkok, klengkenge Bangkok. Mana jati diri kita selaku bangsa Indonesia? Mampukah hari ulang tahun kemerdekaan kita membangkitkan kembali cinta tanah air ini, cinta bangsa ini? Itu tanggung jawab di pundak kita semuanya, khususnya umat Islam. Coba merubah dahulu dari jambu Bangkok, jambu Indonesia, duren Indonesia, duren Kalisala, duren Limpung di daerah Batang. Itu luar biasa hasilnya. Tidak kalah. Tapi karena kefanatikan merasa handar bini ini menurun, cenderung kepada orang lain yang dapat nama. Sampai tekan sandal sepit, donge gawean Indonesia yang luar biasa. Nek ora ditulis made in Jepang tidak laku. Ini kefanatikan yang melentur sekali kepada kita semuanya. Tadi tentang masalah agama sudah kan, ini kita bawa karena ada HUT kemerdekaan ke-69. Dari itu kita sudah tertinggal jauh dari dunia pertanian. Masih ada yang lainnya. Lah nek wis liyane kaya gula Jawa sudah hilang, gantine gula Bangkok repot. Karena kita selalu tertuntut. Mari kita robah, karena itu bagian awal pertama di antara bagian mencintai kepada republik ini, kepada bangsa ini. Saya sedikit mengambil satu hadis yang tengahnya saja. Sering saya bawa wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Ini kepada Rasulullah aja sudah begitu. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepadaku. Ini paling tinggi. Bawahnya itu kadar bobot seseorang bangsa, kecintaannya kepada bangsanya tergantung cintanya kepada tanah airnya dahulu. Kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, otomatis kepada bangsanya pun akan melentur. Sebaliknya, kalau kecintaannya kepada bangsanya melentur, tidak mungkin akan mencintai tanah airnya luar biasa. Ini diantaranya. Makanya saya terkadang melihat merah putih ini ya malu. Sangat-sangat malu. Apa sih setelah ini berkibar, andil kita untuk bangsa ini apa? Lebih jauh untuk agama ini. Kita tertinggal jauh. Kita ikut andil merebut merah putih berkibar kembali? Tidak. Banyaknya kita lahir 50, 45 ke atas. Mungkin kalau Ki Mustafa Bakri sebelum itu banyak tahu persis bagaimana perjuangan bangsa kita untuk merebut kembali berkibarnya sangsaka merah putih. Karena walaupun tidak ada tulisannya, ini harga diri bangsa ada di dalamnya. Harga diri bangsa, jati diri bangsa ada di dalam merah putih itu. Kalau perang kalah, nek wis merah putih tiba itu baru perang kalah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Taala Alaihi Wasallam ketika perang Uttah, Al-Imam Ja'far bin Abi Thalib itu pengawalnya sampai 3, melapisi mengawal bendera. Bendera tidak boleh jatuh ke tanah. Satu terpanah, yang satu cepat mengambil bendera itu, tegak kembali. Terus begitu dan begitu. Itu nilainya. Karena apa? Harga diri, harokat. Kalau ini sudah melentur,
pudarnya kesatuan, pudarnya persatuan, dan lain sebagainya. Apalagi kita terlina bubuk dengan selalu mengangkat khilafiyah, selalu mengangkat khilafiyah, padahal dunia Islam cerdas. Ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran kita belum sempat semua menjabarkan lebih jauh. Banyak sekali ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, akhirnya seolah-olah kayak terbengkalai ilmu pengetahuannya yang saya maksud. Padahal kita bisa menyumbang untuk bangsa ini, untuk umat ini, apa yang ada di dalam Al-Quran, dari dunia medis sampai dunia ilmu pengetahuan umum sampai dunia pertanian. Dikira tidak ada lengkap di dalam Al-Quran. Apa sebab? Yaitu tadi kembali selalu kita mau terlina bubuk dengan masalah khilafiyah terus dibahas. Untuk apa? Supaya kita lalai kepada isi Al-Quran yang manfaat sekali, berguna bagi bangsa ini, bagi umat ini. Maka dari itu dengan halal bihalal pada malam hari ini, saya mengharap sekali sebetulnya satu pertanyaan, mumpung Habib Zaid bin Umar bin Smith ini datang dan Ustaz Abdullah, kira-kiranya kapan Al-Irsyad atau Rabitoh Al-Irsyad mengadakan halal bihalal bersama seperti malam ini di Jakarta? Kira-kiranya kapan? Saya menunggu ini sebetulnya lama. Ini tantangan, maaf. Mungkin terlalu lancang suara saya. Mungkin kalau ini yang begini ini hidup di Jakarta dahulu bergandengan tangan, orang akan bingung. Orang akan bingung. Coba kita melihat orang menyolatkan jenazah. Sholat berjamaah dalam menyolatkan jenazah. Tidak pernah kita menengok, ini Al-Irsyad sebelah saya, oh ini NU sebelah saya, oh ini Robitoh sebelah saya. Tidak ada. Takbirnya 4 tetap. Masalah selesai itu gotong bisa bareng. Masalah di Sapuro atau di makam sana, yang mau dengarkan tahlil, yakin, talqin, ahlan wa sahlan, yang mau tidak terserah, mempunyai hak paten masing-masing. Tapi hebatnya gotongnya bareng, nyolatannya bareng. Itu yang kita ambil. Jangan masalah tahlil dan tidak tahlilnya. Kalau bisa begini, sulit untuk bisa mencari celah untuk bisa memecah belah kita. Maka dari itu, momentum yang sangat luar biasa sudah 2 kali ini. Insya Allah yang akan datang, saya kira insya Allah apabila kita ikhlas, akan lebih semarak, akan lebih semakin menjadi ketauladanan, menjadi tuntunan kita dalam kesatuan, persatuan, demi kokohnya. Yang pertama adalah Al-Islam, dan yang nomor 1 lagi sama kita memperkokoh untuk kekuatan NK lemes teman nyebut ini. Inilah kita tunggu Habib, walaupun kita di muka umum, memang ini satu untuk memberikan spirit, semangat. Kita menunggu sekali. Kira-kira ini orang Robitoh atau orang Al-Irsyad pusat halal bihalal atau selain halal bihalal mengadakan hari besar Islam, NU, Al-Irsyad, Ar-Rabitoh. Wah, kekuatan luar biasa. Nggonmu bangun rumah sakit, Al-Irsyad jok kuatir nggonku nek ana sing lara tak lebokke nggonmu. Sebaliknya dan sebaliknya, saling mengisi, bukan saling mencari kelemahan di antara satu sama yang lain. Coba kita mengikuti jejak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruhama bainahum. Dan diakhiri dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Luar biasa kalau ini bisa bergandengan tangan.
kemodernan dalam dunia Islam semakin maju, dari ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Anak-anak generasi kita, satu hafidhul Quran tapi beliau seorang dokter ahli kandungan, satu lagi ahli ilmu hadis tapi beliau adalah dokter spesialis paru-paru, spesialis dokter kanker, spesialis dan lain sebagainya. Hafidhul Quran, ahli fikih, ahli hadis, dan luar biasa, luar biasa. Inilah dambaan kita yang sebenarnya untuk masa depan, khususnya kita ini. Itulah yang bisa saya sampaikan, hanya sebagian untuk mengisi kekosongan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan di dini wa dunya wal akhirah. Mari terakhir kita jalin, jangan lupa keukhuwahan bersama-sama kita. Ini ada demi keamanan bangsa, demi keamanan tanah air. Jadi kita semuanya mengharapkan ada salah satu ikrar yang baik, kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk ukhuwah, untuk kekuatan adanya al-ukhuwah diniyah, al-ukhuwah wataniyah, untuk persatuan, kesatuan, khususnya kita umat Islam dan umumnya yang lain, dan untuk kesatuan persatuan Indonesia. Kira-kira ini tak jak ikrar bareng gelem ora? Kita ikrar bersama ya, demi keamanan. Ini ada dari Nahdlatul Ulama, Ar-Rabithah dan selain-lainnya dalam ikrar kami Jamiyah Nahdlatul Ulama dan Ar-Rabithah Alawiyah, Al-Irsyad serta organisasi masyarakat lain mendukung sepenuhnya kepada TNI Polri memberantas ISIS, atau tidak, dengan kata lain mengantisipasi dan aliran-aliran lain yang akan menggoyahkan khususnya umat Islam, umumnya NKRI. Setuju tidak kira-kira ini? Temenan, gula lambi detok. Loh, ini harus tegas. Kita ini mengharapkan. Coba saya mau pertanyaan, jawab yang tegas. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Itu yang kita tunggu. Tapi tolong aja ngebore tok sing seru, tidak, buktikan kalau tidak. Gitu. Bareng yuk. Mau? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami Jamiyah Nahdlatul Ulama dan Ar-Rabithah Alawiyah, Al-Irsyad serta organisasi masyarakat mendukung sepenuhnya kepada TNI Polri dalam mengantisipasi ISIS dan aliran-aliran yang akan memecah belah serta menggoyahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dungane kok cendek temen Beb. Wis ngelih soalnya. Kurang lebihnya walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.